Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Afridania Aklima dengan NIM 2311033. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Python Data Structure, yang dimana Python Data Structure ini terdiri dari dua bagian, yaitu primitif dan non-primitif. Dimana primitif ini terdiri dari integer, string, float, dan boolean. Kemudian yang primitif terdiri dari list, tuple, set, dan dictionary. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang bagian list. List ini merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam variabel. Di sini explore data structure list. Kemudian di sini ada kodenya, yaitu mylist adalah 0, 10, 41,5, kemudian ada hello world dan false. Nah, di mana ciri-ciri list ini yaitu menggunakan kurung siku. Nah, seperti ini teman-teman, kurung siku. Kemudian ada heterogen. Nah, heterogennya ini bisa berisi berbagai tipe data, beragam struktur data atau tipe data. Di sini mylistnya itu bisa 10, hello world, terus 41, pokoknya dia bisa berbagai struktur data bisa dimasukkan. Kemudian di sini ada akses seluruh elemen list, yaitu print mylist di sini. Kemudian maka akan muncul tampilannya 10, hello 14,5, false 1, 3, 4 sesuai apa yang kalian isi. Kemudian di sini akses satu elemen pada list, kemudian ada menggunakan positive index dimulai dari indeks 0 dari sisi kiri ujung. Ini contohnya yaitu mylist 4. Nah, ini akan muncul 1, 3, 4. Di sini seperti ini. Kemudian di sini ada. Nah, selain itu di sini juga ada contoh errornya, yaitu kode yang dijalankan yaitu mylist 7. Nah, error yang muncul itu berupa index error, list index out of range. Nah, di sini penyebabnya list ini yaitu mylistnya itu 10, hello, terus 14,5, false 1, 3-nya. Nah, jumlah elemennya itu sama dengan 5. Indeks yang tersedia hanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi indeks terakhir hanya 4, bukan 7. Karena kita memanggilnya di sini itu mylistnya itu adalah 7. Nah, Python ini menampilkan error index error. List indexnya itu out of range. Itulah makanya terjadi error. Kemudian menggunakan negative index dimulai dari indeks 1, indeks min 1 dari sisi kanan ujung. Kemudian di sini akan mylistnya itu min 1, maka akan muncul 1, 3, dan 4. Di sini selanjutnya errornya itu terbentuk seperti tadi. List menggunakan mylist start index dan stop index. Selanjutnya di sini ada kode mylist. Nah, kode ini menampilkan seluruh isi list. Nah, isi list yang tadi yang sudah kita isi itu maka akan tampil di sini ketika kita jalankan. Nah, selanjutnya yaitu mylist 3 dibagi 5. Ini digunakan untuk mengambil elemen dari indeks 3 sampai sebelum indeks 5.
Kemudian di sini indeksnya itu, indeks listnya itu kan tadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, makanya itu dia mengambil 1, 3, dan 4 saja. Karena dia false. Kemudian maka outputnya itu akan menjadi ini. Selanjutnya di sini ada mylist 4. Jika start index tidak didefine, maka start underscore indexnya itu sama dengan 0. Kemudian ini contoh kodenya dan ini outputnya. Selanjutnya, jika stop index tidak didefine, maka stop indeksnya yaitu maksimum indeks pada list. Maksimum indeks pada listnya kan tadi sama, 1, 3 saja. Selanjutnya di sini ada kombinasi positif indeks dan negatif indeks. Nah, di sini kan ada kombinasi positif indeks dan negatif indeks. Di sini listnya itu 1 dan min 1. Kemudian ini indeks 1 sampai sebelum indeks min 1 itu elemen terakhir. Kemudian indeks 1 itu sama dengan hello. Kemudian indeks 2-nya itu sama dengan 14,5. Indeks 3-nya yaitu false. Nah, indeks min 1-nya itu adalah 1, 3, 4. Nah, itu tidak ikut diambil ya teman-teman. Maka akan tampil outputnya ini. Kemudian menggunakan indeks di luar jangkauan list itu, di sini contohnya yaitu mylist sama dengan 7. Artinya mengambil data dari awal sampai indeks ke-7. Namun karena list hanya memiliki 5 elemen, Python tetap menampilkan semua isi list tanpa error. Nah, di sini seperti start underscore indexnya itu lebih kecil stop index, positif index atau negatif index. Jika start index lebih besar sama dengan stop index, result listnya yaitu kurung siku ini. Ini nanti di dalamnya ada. Oke, ini kodenya, maka hasilnya outputnya itu kurung sikunya tidak diketahui. Kemudian di sini ada menggunakan titik 2 ini tanpa mendefinisikan start dan stop index, maka list akan diambil seluruhnya. Nih, sama kayak seperti tadi. Kemudian mengakses elemen list dalam list. Nah, ini blok list terluar ditulis lebih dulu, diikuti blok list di dalamnya. Seperti tadi ya teman-teman, di sini mengakses elemen list di dalam list itu yang tadi mylist 4, 1, 3, dan 4 itu mengambil elemen indeks 4 dari mylist. Kemudian sama seperti ini, mylistnya 4, 0 itu maka outputnya 1. Kemudian mylist 4 dan 1.2 ini, kemudian 3, 4 itu outputnya. Selanjutnya di sini list bersifat mutabel hingga kita bisa region dan delete elemen list. Kemudian mylistnya ini menampilkan seluruh isi list, dan ini mylistnya itu 21 hello ini, maka ditampilkan oleh mylist ini 21 hello 14,5 false dan 1, 3, 4. Value pada list yang resign tidak harus satu tipe data. Kemudian di sini mylistnya sama seperti tadi, dia maka akan menampilkan seluruh isi list. Di sini juga ada recycling multiple item atau list dengan menggunakan slide. Dimensi slide dengan list yang diinputkan sama. Ini adalah contohnya dan menampilkan outputnya
itu semuanya. Kemudian di sini ada dimensi yang diinputkan beda dan dimensi slide lebih kecil dimensi list input. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini kan listnya itu 0.2, 2. Kemudian 33 world 0 dan true. Dia maka akan memberikan 33 world 0 true 14.5 false 1 3 4. Kemudian dimensi slide lebih besar dimensi list input. Itu my listnya 0.2 dan 4, 10 dan hello. Dia akan menampilkan 10 hello 14.5 false dan ini tetap 1 3 4. Kemudian delete item pada list. Item dengan indeks di atas akan mengisi indeks yang dihapus. Di sini bisa dilihat delete my list 0. Maka dia akan list yang berada di paling ujung itu akan dihapus. Maka 10 ini akan dihapuskan, dia di sini dimasukkannya itu del my list 0, berarti list 0-nya itu dihapus, maka outputnya itu yaitu hello 14.5 false dan 1 3 4. Kemudian value 10 di remove. Nah, item hello menempati indeks 0 sebelumnya indeks 1, diikuti item lain delete menggunakan slide. Kemudian di sini yaitu delete my list seperti contohnya ini. Oke, sama di sini juga ada contoh errornya yaitu my listnya ini yang dihapus ini 7. Nah, sementara indeks tadi kan cuma sampai 4 saja. Di sini maka muncul error indeksnya itu list assignment index out of range. Delete my list 4 7. Di sini akan menampilkan false 1 3 4. Dia akan menampilkan apa yang ada di sini. Kemudian di sini ada built-in function pada list. Help my list dot clear. Nah, help on built-in function clear. Kemudian di sini ada built function pada listnya itu, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, appended ini menambahkan item ke dalam list. Kemudian ada posisi item yang ditambahkan pada list menempati indeks paling akhir. Kemudian ini adalah contohnya. My listnya itu file 1 3 4, kemudian 1 2 4 dan 2 3. Di sini my list appended 3, berarti ini 2 3 dan 3. Ini menambahkan list 3 ini di paling akhir. Kemudian list appended hello, berarti dia menambahkan di bagian akhir listnya itu hello. Nah, ini adalah contoh errornya, yaitu tipenya appended tag externally one argument. Kemudian ada list appended test dan appended. Nah, dia maka akan menampilkan di bagian belakangnya. Bagaimana cara agar output seperti ini? Nah, ini contohnya my list 7 appended 13. Dia tetap menampilkan di bagian akhirnya. Kemudian my listnya ini akan menampilkan seluruh yang sudah kita tambahkan tadi. Itu akan muncul di output ketika kalian mengetik my list. Kemudian di sini bagaimana cara agar output seperti ini? Sama seperti contoh yang tadi. Nah, my listnya itu berurutan. Kemudian di sini di paling bawah ada tampil. Count-nya itu menghitung banyaknya item pada list dengan nilai yang diberikan.
Kemudian adalah mencari banyaknya item dengan nilai 14.5 pada list list count-nya itu hello. Itu berarti dia akan mencari cuman satu hello terdapat di sini. Kemudian ada my list-nya ini yang menampilkan sama seperti tadi. Insert itu menambahkan item ke dalam list pada indeks tertentu. Di sini menambahkan item 3.14 ke dalam list pada indeks sama dengan 1. Maka my list insertnya itu 1,3.14. Nah, dia di sini menambahkan indeks di awal tag. Selanjutnya yaitu list yang menempati posisi yang di-insert akan terdorong ke kanan. Jika indeks pada insert lebih besar banyaknya indeks pada list, maka item yang ditambahkan akan disimpan di akhir list. My list insert 100, test out of range. My listnya itu dia akan muncul test of range ini muncul di bagian bawah. Selanjutnya ini teman-teman bisa lihat di sini. Kurang lebih konsepnya sama sih. Dia cuman menambahkan, bukan mengurangi sih, kayak mendelete gitu ya. Menghapus. Nah, kemudian di sini indeks mencari posisi item pada list. Jika lebih dari satu item ditemukan pada list, maka yang dikembalikan adalah yang pertama ditemukan. Di sini contohnya my list index false itu 0, my list 3.14 itu 1, mencari ukuran listnya itu len, listnya itu 7. Kemudian di sini ada selanjutnya struktur data tuple, yaitu item 1, item 2, item 3, dan seterusnya. My tuple yaitu 10, hello 14.5, false 1, 3, ini teman-teman bisa lihat. Nah, tipenya itu my tuple, dia akan muncul tuple di sini. Ketika kita jalankan, teman-teman jangan lupa menjalankan ya. Ini tadi saya sudah menjalankan sih. Kemudian ini cuman anunya saja. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat. Di sini heterogen, tapi immutable itemnya itu item tidak dapat di resign atau di delete. Ini contohnya, teman-teman bisa lihat di sini. Terus tuple packing, kemudian tuple unpacking juga ada. Teman-teman bisa lihat di sini contohnya. Nah, teman-teman harus ketahui dulu ya, tuple itu adalah struktur data yang hampir sama dengan list, tetapi dia tidak bisa diubah. Nah, ciri-ciri tuple itu sendiri yaitu menggunakan tanda buka kurung biasa, kemudian immutable-nya itu tidak bisa diubah, bisa diakses dengan indeks. Nah, contohnya tadi seperti ini, tuple packing ini memasukkan beberapa nilai ke dalam tuple, yaitu contohnya 4, 10, dan 8. Ini ya tadi teman-teman. 4, 10, dan 8 itu diumpamakan sebagai X, Y, Z. Kemudian ada ini maksudnya. Kemudian tuple unpacking itu dia mengambil nilai tuple ke variabel. Nah, ini tadi yang saya bilang dia itu diumpamakan sebagai X, Y, dan Z. Selanjutnya di sini adalah built-in function pada tuple. Ini tuple-nya itu di output semuanya keluar. Kemudian ada struktur dataset. Struktur dataset ini adalah struktur data yang menyimpan data unik, tidak boleh ada duplikat. Di sini contohnya yaitu myset 1, 3 hello world, 2, 3, 1 zombie. Atau apalah itu, terserah kalian mau masukkan apa. Kemudian
ini ciri-ciri struktur dataset itu yaitu menggunakan tanda ini apa namanya? Kurung yang bergelombang ini. Kemudian tidak menyimpan data duplikat, kemudian tidak memiliki indeks, urutan data tidak tetap. Nah, ini nggak bisa diisi set, list, ataupun tuple. Fungsi pada set itu, add itu menambahkan data, kemudian pop itu mengambil data acak, remove itu menghapus data, clear itu menghapus semua data, dan len itu menghitung jumlah data. Nah, selanjutnya di sini ini contoh errornya ya teman-teman. Di sini sama seperti tadi ya saya bilang itu di swipe pop clear dan yang lainnya itu. Selanjutnya di sini ada struktur data dictionary. Nah, dictionary adalah struktur data yang menyimpan data dalam bentuk key atau value. Di sini contohnya yaitu my dictionary itu K1, K2. Nah, ini merupakan data-datanya yang disimpan, yang akan disimpan. Kemudian ada ciri-ciri dictionary itu menggunakan tanda seperti set tadi ya. Nih, kurung kurawal atau apa namanya ini. Ciri-ciri dictionary itu tadi menggunakan tanda kurung kurawal itu, kemudian data dibentuk key atau value, mengakses data menggunakan key. Itu kunci ya teman-teman. Terus mengakses data dictionary itu contohnya tadi my dictionary K2 misalnya mau mengakses data dictionary kedua ya, yaitu kan tadi 13,5, maka dia akan menampilkan data kedua yang kita masukkan menggunakan kunci kedua. Kemudian di sini my dictionary list key itu akan menampilkan 1, hello, 3.4 sama true. Kemudian change value by key in dictionary. My dictionary itu data hello world update. Kemudian menghapus dictionary, custom dictionary, kemudian ada di sini built-in function pada dictionary itu terdiri dari 4, yaitu get, case, value, sama len. Yaitu get itu mengambil value dari key, kemudian yang case itu menampilkan semua key, kemudian values itu menampilkan semua value, len itu menghitung jumlah item. Kemudian selanjutnya yaitu structure conversion, digunakan untuk mengubah tipe struktur data. Mengubah struktur data, ya. Mengubah semua struktur data, tipe struktur data. Kemudian contohnya itu list ke set. Nah, my listnya itu dia 1, 2, hello, true, dan 4.5. Maka dia tipenya itu my list. Dia akan menampilkan output list. List ke tuple, bisa juga set ke dictionary, mengubah data menjadi dictionary. Ini contoh errornya. Ya, mungkin itu saja sih teman-teman. Jadi kesimpulan singkatnya ini yaitu Python memiliki berapa struktur data utama, yaitu list, tuple, set, dan dictionary. Data banyak bisa diubah. Kemudian tuple itu data banyak, tidak bisa diubah. Kemudian set itu data unik tanpa duplikat. Kemudian dictionary itu data pasangan key dan value. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.